kalau sekarang kita jadi yang early adopters, itu bakal membawa lebih banyak opportunity ya. Betul. I mean, kalau kita udah kuasain, sekarang pekerjaan nanti muncul, kita udah siap. Sudah gitu. siap. Bukan nunggu pas udah keluar baru kita siap gitu. Ya. Halo Builder, selamat datang di Blog Dev Talk, podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik dan tren terkini, juga potensi keren dihadirkan oleh teknologi Web3 dan juga blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host Blog Dev Talk yang akan menemani Builders kali ini. Tepuk tangan dong, semangat. Gimana sih? Kita mau mulai ngelawak nih. Oh enggak. Kita mau mulai podcast tadi. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget nih Builders. Ada Mas Indra Kusuma dari Learnly Society. Mari kita sambut beliau karena sudah datang di podcast Blog Dev Talk-nya Blog Dev ID. Thank you Om Ron. Halo Om Indra, how are you? Kabar baik, happy selalu. Mantap, luar biasa nih. Kayak bajunya lucu nih baju nih. Apa nih kerja? Work from happy. Iya dong. Jadi abis kerja happy terus gitu. Kayaknya tiap Jumat tuh. Ya mohon maaf, kalau saya mulai dari Kamis sudah mulai happy sih. Oke, Mas Indra, mungkin sebelum kita ngobrol panjang kali lebar, kali luas, lalu ketemu hasilnya. Ini mau matematika ini. Boleh kasih sedikit dijelasin background Mas Indra nih gitu, dan apa aja sih biasanya yang dikerjain di Learnly Society ini? Ya, so background gue sebenarnya campur-campur ya. Jadi awalnya memang bekerja as a consultant, terus juga melalang buana juga di startup. Dulu gue ngikutin banget tren startup, jadi lompat sana lompat sini juga. Lagi tren ini gue ikut, tren itu gue ikut. Nah, kurang lebih sekarang udah lebih dari 10 tahun di business development juga. Backgroundnya lebih banyak ke sana. Terus tapi 4 tahun terakhir karena mulai tertarik dengan dunia education. Jadi lebih banyak aktif di dulu ikut bantu program akselerator. Akselerator startup dulu belum ada Web3 Masih di startup aja sebelum pandemi ya. Nah, baru pas pandemi itu curious karena kok makin menarik ya dunia Web3. Nah, dari situ juga mulai mempelajari kira-kira gimana nih untuk bisa membantu dari sisi edukasi gitu ya, karena sebelumnya banyak lebih berkecimpung untuk bantu anak-anak tahu tentang digital skills mereka ya, develop digital skills mereka. Gitu. Awalnya dari situ. Lalu si Learnly Society ini sebuah community kah atau sebuah apa, mungkin kalau boleh diceritain? Ya, jadi Learnly ini sebenarnya inisiatif yang muncul dari research paper gue. Bekas zaman kuliah dulu kan atau? Iya, kebetulan aku pas Padue juga ambil S2 waktu itu. Nah, tesisnya tentang decentralized autonomous organization. Ya, DAO. Nah, kebetulan projectnya namanya memang Learnly, tapi kemudian kita mau coba develop sebagai komunitas. Nah, di situ berbasis DAO komunitasnya. Nah, kita lagi on development juga, materi-materinya juga kita develop karena sebelumnya banyak kan offline session. Jadi aku eksperimen lebih banyak ke anak-anak di tempat gue ini ya, akademi dan juga anak-anak alumni. Kita sama-sama belajar yuk tentang Web3 dan blockchain karena nggak terbatas pada mobile development doang ya. Sekarang tuh teknologi nggak bisa dibatasi gitu. Jadi semakin banyak hal baru yang kita perlu pelajarin. Dari situ muncullah inisiatif untuk kenalin tentang Web3 nih melalui Learnly. Nah, sekarang masih community, tapi next kita bikinin platformnya. Berarti tadi ada nyebutin ada white papernya. Berarti memang in the future-nya ini akan menjadi sebuah project kah atau memang masih mungkin kalau kita ngomongin ada white paper berarti ada sebuah produknya dong ya. Yes. Gitu. Nah, apakah memang akan menuju ke sana atau memang cuman udah community base yang kita ngobrol edukasi, ngasih tentang Web3 kayak gitu. Nanti ada produknya. Cuma ini kan kita bangun dulu ya community-nya. Mereka bisa waitlist sih di platform learnlysociety.xyz itu udah bisa diakses kalau teman-teman mau coba untuk waitlist. Nanti kita invite juga ke offline atau online session yang nanti bakal kita launching juga.
Oke. Nah, berarti menariknya adalah biasanya nih kalau kita ngomongin Web3 blockchain, mostly itu dilakukan online. Itu jarang ketemu. Nah, yang Learning Society lakukan tadi kan lebih banyak offline justru ya. Sekarang masih banyak offline. Masih lebih banyak offline. Nah, itu berarti memang apakah ada punya tempat sendiri atau di anywhere space gitu? Sekarang sih masih anywhere space. Kita baru running beberapa session, tapi ada juga sebenarnya yang online, kayak webinarnya kayak gitu. Itu udah sempet 3 kali. Nah, cuma kita lagi godok nih supaya teman-teman bisa juga self learning kayak gitu. Jadi nanti mungkin ada modul-modul kita lagi bikinin, nanti teman-teman bisa akses, dan itu nggak hanya tentang blockchain teman-teman. Jadi tentang digital skills, bahkan juga termasuk soft skill di dalamnya, kayak leadership dan lain-lain. Oke, nah menarik nih. Kalau kita ngomongin soft skill gitu ya. Dari sisi bisnis oke, dibutuhkan gitu, pasti ya. Tapi kalau dari si blockchain sendiri atau teman-teman yang mau belajar, menurut Mas Indra dibutuhkan gak sih Mas soft skill ini? Di era sekarang sih butuh banget ya Om Ron ya. Karena bagian terpenting dan esensial buat kita bisa thriving di era sekarang ya. Jadi collaboration, communication, critical thinking, itu part of the important soft skill yang harus dikuasain anak-anak sekarang. Ya terutama apa yang mereka mau nyiapin masuk dunia kerja ya. Ya betul. Karena itu jadi keunggulan, kita ahli nih bisa bikin coding, bisa bikin smart contract, tapi kita nggak tahu cara nyampein itu ke stakeholder gimana dong. Mereka nggak akan paham ini kenapa kita harus pakai smart contract yang ini atau mungkin pakai blockchain yang ini. Nah itu perlu banget kita punya soft skill itu untuk membuat fondasi untuk kita membangun sebuah relasi kayak gitu. Oke, biar nggak jadi apa ya? Biar nggak jadi wibu atau wota apalah namanya itu ya kan. Yang Ansos kerja jadi ansos ya kan. Karena biasanya ngobrolnya mainnya gitu sama keyboard, sama layar, sama mouse gitu kan. Nggak punya soft skill, tahu-tahu ketika masuk dunia kerja, saya siapa, saya di mana gitu kan. Saya pakai kostum apa gitu, tadi malah cosplay kan nggak lucu kan. Seramnya sih gitu. Tapi overall aku pun setuju, memang dibutuhkan ya, balik lagi karena dunia kerja gitu. Seingat aku pun juga ketika aku bridging dari aku nggak megang soft skill, lalu aku belajar soft skill itu di tahun 2015-an gitu ya. Kenapa itu penting? Karena ya itu kita maksudnya di sana pada saat itu ada eranya yang namanya sebuah lapangan pekerjaan untuk bridging gitu ya, bridging as in para developer dengan orang-orang operasional. Karena language-nya kan beda nih. Betul. Yang satu bahasa robot, satu bahasa manusia. Nah di situ aku masuk, oke, berarti memang dibutuhkan nih soft skill. Dibutuhkan untuk bridging seperti ini biar ketemu match-nya nih gitu kan. Kita di Mas Indra bilang, kita bikin smart contract tapi kita gak bisa sampein ke foundernya. Ya gak ngerti kan, gak ketemu juga kan match-nya. Betul. Gitu. Nah dari Learning Society ini pun juga memberikan itu soft skill. Yes, kita bantu untuk mereka punya pemahaman bahwa mereka tuh harus punya all around skills ya. Jadi mereka juga harus berempati dan paham posisi di mana yang lain di pekerjaannya. Misalnya kan kita sebagai developer nih, ya kan, bukan rumah ya. Bener juga lagi. Kan lo mau bikin rumah kan. Nah misalnya kita teknikalnya. Nah kita tuh harus bisa kolaborasi sama desain, karena kalau desainnya belum ada, ya kita nggak bisa ngoding om, ya kan? Kita belum tahu nih apa yang mau di coding gitu. Jadi harus tahu requirement juga dari product manajernya atau mungkin dari bisnisnya. Jadi kita tahu nih masing-masing tuh punya peran penting di dalam mendevelop suatu produk. Betul. Gitu. Kalau kita hanya mikirin oke, kasih gue dong kerjaannya aja, dan gue coding gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang kita coding. Gitu. Sama halnya kita tahu kita mau bikin platform yang blockchainnya misalnya pakai blockchain A gitu ya. Nah tapi kita nggak tahu di interface-nya ini friendly nggak buat user. Oh iya betul. Ya kayak kemarin kan muncul abstraction dan lain-lain, itu sebenarnya membantu proses itu. Nah kita kalau nggak mau belajar tentang perspektif dari stakeholder yang lain, dalam hal ini desainer misalnya, product designernya, ya kita nggak tahu apa yang baik untuk user. Karena ya kalau kita hanya fokus sama pekerjaan kita, padahal overall productionnya, timelinenya kan harus berurutan ya. Itu bikin desainnya, bikin researchnya, bikin desainnya, sampai akhirnya jadi sebuah codingan, terus dikompil jadi produk. Jadi ya, hasilnya betul gitu. jadi produknya. Oh, oke. So dari memang dari apa ya?
developer basic coding ya kita butuh, soft skillnya kita juga butuh. Nah, selama ini berarti kurang lebih sudah berapa lama nih Learning Society dijalankan? Sebenarnya baru banget ini. On development juga baru setahun setengah ya. Setahun setengah. Ini gue bikin white paper aja pusing. Tapi kalau ngomongin setahun setengah, Blokdev belum nyampe setahun kok umurnya. Yes. Iya, jadi masih aman, masih cek-cek ombak. Kita juga masih ngetes-ngetes juga gitu. Alhamdulillah banyak fansnya kan, apalagi fansnya Green Man. Hai my fans. Tenang. Nanti bisa minta tantangan. Oh, minta tantangan. Kita belum di endorse ini. Jadi kita copot dulu, nanti kita menunggu. Silakan kalau ada yang mau endorse, kita terima dengan setengah hati ya Mas. Adanya itu, yang satunya Green. Yang di Indomaret. Bisa. Oke, nah sekarang balik ke dari developer gitu ya. Misalkan developer junior atau non developer gitu. Menurut Mas Indra, bagaimana sih best way-nya gitu biar mereka bisa membangun karir, entah itu jadi developer blockchain atau non blockchain? Yes. Sekarang tuh banyak banget sebenarnya platform atau web. Kadang mereka tuh ngasih free resource tentang gimana mereka bisa develop atau mungkin mempelajari in general tentang blockchain. Basically kita nggak perlu jadi untuk belajar web itu kita nggak perlu fokus ke codingnya aja ya. Tapi kita bisa belajar cara kerjanya dulu gitu. Sebenarnya gimana cara kerja blockchain. Ini tuh bisa dimanfaatin buat apa. Karena sekarang tuh banyak masyarakat atau orang beranggapan bahwa blockchain tuh kripto aja. Yes, betul. Dan trading dan scam. Itu lagi paling. Ya jadi udah luar biasa deh. Ya makanya padahal banyak banget manfaatnya. Ya kalau mungkin kita lihat di luar sana bahkan udah dijadikan suatu materi atau kurikulum mata kuliah yang dipakai untuk belajar tentang gimana implementasi blockchain di luar konteks itu ya, di konteks teknologi. Tapi bisa juga di education, mungkin juga di medical, mungkin juga di industri. Nah itu banyak banget sebenarnya. Nah mereka bisa belajar dari situ. Apa itu smart contract? Apa aja macam-macam blockchain? Use case mana yang mereka bisa pakai? Itu dulu. Baru kalau kita udah tahu mana yang kita kira-kira cocok, boleh tuh perdalam untuk kita belajar tentang codingannya, cara bikinnya. Oke, jadi berarti the best way-nya kurang lebih ya paling nggak tahu dulu ya basic dasar fundamentalnya teknologi blockchain ini apa. Betul. Segala macam. Nextnya nanti lu mau jadi developer, mau jadi product manager kan, bikin produk, bikin project gitu kan, mau jadi CM, gitu, mau jadi scammer tapi jangan ya. Jangan kebanyakan ya. Udah banyak kok, jangan. Udah banyak gitu. Malah lately juga mantan scammer ada baru bikin project lagi tuh sama di center gitu. Nanti kalau saya ngomongin saya hilang lagi gitu kan bahaya. Nanti kena ini 110 tahun gitu. Nanti saya di sue ya kan. Biar keren bahasanya di sue gitu. Padahal apaan sih SUE gitu kan? Sue. Sue. Oke. Nah, kalau menurut Mas Indra sendiri gitu, peran pemerintah gitu dalam adopsi teknologi blockchain saat ini sudah seperti apa sih, Mas? Sebenarnya udah ke arah yang positif ya, karena mungkin beberapa hal yang kita bisa lihat juga, misalnya kayak Peruri mereka bikin decentralized sandbox-nya, juga CBDC itu udah satu hal di mana government mulai aware dan tahu konteks blockchain tuh nggak hanya tentang itu aja gitu ya. Tapi in government usage ini sesuatu yang bisa bermanfaat buat mengelola inventaris atau mungkin transaksional untuk yang dari sisi pemerintah ke masyarakat gitu. Itu sih. Menarik. Nah, lately kan juga ya tadi kan sudah ada bikin sandbox, lalu juga Parekraf pun yang gue tahu sudah mulai banyak masuk gitu kan. Bahkan sampai terakhir abis sudah membuat regulasi buat bursa gitu kan, lalu bikin lagi regulasi untuk karbon. Betul. Gitu. Nah, mungkin pertanian supaya menghindari terjadinya itu lagi kan, blockchain tuh punya manfaat itu loh, menghindari terjadinya korupsi banyak gitu. Cuma kalau tadi saya habis ngomong sama narsum sebelumnya, pemerintahnya mau nggak sih Mas gitu. Iya, betul. Padahal sebenarnya ya kalau mau ngomongin korupsi ya kan balik ke manusianya gitu kan. Betul. Ya kalau udah tahu blockchainnya, mas sebenarnya kalau mau bikin korupsi di blockchain juga bisa-bisa aja sih gitu. Cuman ingat kembali ini bukan financial advice gitu. Bukan saran untuk ngajak kalian untuk bikin scam, jangan.
Tolong jangan hukum saya. Nah, menurut Mas Indra sendiri gitu, kalau tadi kita udah ngecek pemeran pemerintah oke udah membantu gitu ya, udah ikut terus serta. Nah, tapi literasinya tentang bubble negatif bahwa blockchain itu cuma kripto doang, trading dan lain-lain, gimana sih menurut Mas Indra gitu? Kita harus menghilangkan atau melawan si bubble negatif itu? Ya, sebenarnya ini pengaruh top down juga penting ya. I mean, peran serta pemerintah itu nggak hanya dari si policy aja, tapi mereka juga harus mengedukasi gitu. So far kan kita dari grassroots ya, edukasinya ya, dari Block.dev ID juga bikin konten edukasi, dari banyak komunitas juga bikin ya pengenalan tentang benefit dan juga use case dari blockchain itu sendiri. Cuma nggak bisa kalau nggak ada diakomodasi gitu ya, maksudnya dapat support dari organisasi atau bahkan dari pemerintah itu akan lebih baik gitu. Semakin banyak kita punya payung dan wadahnya akan memberikan kesempatan untuk kita bisa ini loh tempat di mana kita bisa saling berkolaborasi, bisa membantu kontribusinya. Jadi kontribusinya juga nyata ya. Kita bisa bantu pemerintah, kita juga bisa bantu ke masyarakat bahwa sebenarnya blockchain itu bukan hanya milik orang-orang yang tahu aja, jadi bukan eksklusif. Kesannya selalu mahal karena kita harus beli NFT dulu, punya kripto dulu. Padahal enggak juga, kita bisa belajar dulu gitu. Satu hal yang mungkin gua terjun ke Web3, tertarik dengan Web3 itu ada satu komunitas di luaran sana yang mereka tuh kumpulan educator dari seluruh dunia. Ya, namanya @3DAO. Nanti teman-teman bisa cek juga. Itu di situ mereka tuh bahkan awam banget, ada yang guru sekolah, guru SD. Itu mereka nggak tahu apa tuh blockchain. Tapi once kita saling collab, bikin kurikulum bareng, bikin ngobrolin tentang cara pengajarannya bagaimana, itu kita jadi paham. Oh ternyata sesimpel kita ngasih tahu behind the scene-nya awal mulanya blockchain aja itu udah membantu mereka tahu. Oh ini tuh bisa untuk apa ya? Potensinya kayak gimana ya? Gitu. Kenapa ini perlu kita ajarin dari generasi sekarang? Gitu. Itu jadi tipping point di mana kita edukasi itu jadi ground layer-nya kita untuk generasi mendatang gitu. Ya memang benar-benar sangat dibutuhkan lah ya. Mungkin kita the way kita kolaborasi pun juga ya, karena yang kita lakukan ini community dari bawah ke atas gitu. Betul. Ya. Lalu pemerintahnya dari atas ke bawahnya. Betul, gitu. Tetap harus. Jadi buat Bapak Ibu pemerintah yang ada di sana gitu, yang menggunakan batik keren-keren gitu. Saya nggak punya batik, mohon maaf nih. Jadi boleh disubsidi. Nggak di situ sih. Ngamin. Mari kita bisa bareng-bareng. Kalau sekiranya dari teman-teman, bukan teman-teman sih ya sebenarnya, Bapak Ibu yang terhormat dari pemerintahan gitu ya, mau collab sama Block.dev, kita ngomongin literasi, kita ngomongin edukasi, the way it is, biar terjadi mass adopsi tentang blockchain teknologi. Mari kita bekerja sama bareng, mari kita gas terus sampai kapanpun ya, bareng dengan Learn Society juga, lalu komite-komite yang lain, di mana sudah banyak sebenarnya yang memberikan edukasi gitu. But still, the edukasinya is dari edukasi gitu ya, bukan edukasi yang cuman lo beli ini beli itu gitu. Itu kan banyak juga tuh ya kan gitu. Ya mohon maaf gitu ya, Anda jualan silahkan gitu. Cuman ya kasih tahu literasinya yang benar. Iya betul. Nah kalau tadi setelah ngomongin literasi dan lain-lain, dirimu juga sempat ada bikin tadi mention modul-modulan kayak gitu ya. Nah, apakah kurikulumnya gitu atau bikin sebuah modul untuk itu di dalam kampus itu sudah diperlukan gak sih gitu untuk sekarang? Kalau kita mau ngomongin biar lebih banyak gitu ya ke spread pelajarannya. Betul. Kalau sekarang kan masih sifatnya ad hoc ya. Jadi masih kebutuhan aku riset sendiri dan ini kayaknya butuh nih gue bikin gitu. Tapi ternyata untuk punya impact yang besar, terutama dari sisi education, tetap harus gandeng akademisi atau mungkin dari kampusnya sendiri. Itu satu hal yang gue bisa kasih contoh itu di Australia itu kampusnya Hermit. Itu mereka punya namanya Digital Tree sama blockchain. Aku lupa blockchain Hermit ya. Aku lupa. Ada pokoknya satu sub lab lah, labnya mereka itu specifically bahas tentang potensi dari blockchain dan Web3 gitu. Jadi mereka bikin modul yang nanti bisa dipakai anak-anak kuliah nantinya. Jadi mereka udah preparing dari sekarang. Itu yang menarik karena
Dan yang menariknya Om, itu didukung sama salah satu institusi pemerintah yang fokus ke blockchain for Australia. Oh wow, jadi pemerintah di sana pun juga sudah punya satu divisi khusus untuk blockchain. Betul. Mereka punya namanya Blockchain Australian. Nah mereka tuh fokus untuk mengencourage mempelajari tentang blockchain dan implementasi blockchain di project-project kuliah mereka, mungkin juga di luar kampus mereka. Nah itu mereka mulai explore kayak gitu. Itu yang sebenarnya kita bisa replicate atau kita bisa lakuin di Indonesia ya. Jadi kalau ada wadahnya, betul. Ada yang mengencourage, kita jadi lebih nyaman kan, maksudnya lebih oke, ada sandbox yang kita bisa pakai, nggak cuma di Peruri ya, di kampus kita punya nih influence pertamanya gitu ya, maksudnya layer pertama untuk kita bisa tahu dulu gitu kan dari edukasi gitu, itu sih Om. Apa kita mau pindah ke Australia aja? Nah, jangan. Hidup and carry tetap masih di hati. Gitu. Oh ya, walaupun menariknya gitu ya, kalau ngomongin Australia dulu juga aku kurang lebih 7 tahun di Australian company, walaupun nggak kesana gitu ya, but still banyak juga memang regulasi mereka gitu ya, improvement teknologi mereka yang mereka lakukan itu jauh lebih matang. Bahkan nggak tahu dirimu tahu apa enggak, di Australia itu masih tidak mau menggunakan same time transfer. Mereka masih nggak mau. Jadi same bank pun dari bank A ke bank A sendiri itu masih ada cut off time-nya jam 5, lalu proses transfernya masih butuh 3 jam. Sebegitu mereka menjaga security-nya gitu. Jadi kalau ada orang salah transfer, ketipu, masih bisa aman nih. Gitu. Okay. Itu masih mereka lakukan ya, aku tahu gitu. Di Australia seperti itu. Ya mungkin semoga Indonesia bisa mempunyai divisi blockchain sendiri gitu, seperti negara lain, but still note-nya jangan ada kepentingan gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Kayak kemarin bulan literasi kripto, lalu ada kepentingannya siapa nih gitu kan, kita orang tahu semuanya. Jadi kayak seperti ditunggangi kalau bahasa politiknya. Betul. Serem gak sih? Betul, serem sih. I mean kayak ya kita dari blockchain kan ada asosiasinya dulu. Baru pemerintah baru mau turun gitu. Nah, kenapa gak pemerintahnya dulu ya? Nah ini kita perlu mengkaji ulang sih, kayak sebenarnya jangan ayam sama telur nih, mana dulu nih yang bisa kita support gitu kan. Dagingnya duluan kalau enggak kan. Enggak ada ya. Cuma ayam telur dulu. Kita goreng dulu. Kebanyakan digoreng sebenarnya kayak gitu. Gitu. Ya itu tadi karena banyak yang mau nunggangin, jadi ada kepentingan sendiri. Nah, tapi ya kalau kita bisa sama-sama kolaborasi akan lebih baik. Jadi jangan nunggu yang dari bawah ke atas terus dorong, tapi yang atas juga harus respon. Gitu. Gimana supaya ini bisa terlaksana, terutama dari sisi institusi pendidikan ya. Mungkin mereka udah aware gitu, udah banyak mahasiswa atau mungkin dari komunitas yang reach out gitu. Tapi so far, tapi pasti mentok. Iya, mentok kan gitu. Gimana nih supaya orang mau belajar? Jadi belajarnya malah dari luar, ya kan. Nyari-nyari sendiri. Akhirnya kena scam malahan gitu. Padahal sebenarnya resource-nya udah ada sih. Gitu. Ya, semoga BlockDev bisa dilirik lah oleh para pemerintah gitu kan. Mantap. Jadi presiden milih siapa? Nggak nyambung. Pemilunya bisa pakai blockchain ya? Bisa. Saya nyalek apa? Bikin partai baru, partai blockchain. Hidup Greenman. Nah, balik ke tentang blockchainnya ya gitu ya. Di sini kan blockchain teknologi baru, di mana pasti lapangan pekerjaan pasti masih sangat luas gitu. Kita pun juga masih baru, sedikit orang yang benar-benar ngerti gitu. Makanya dibutuhkan masa adoptionnya. Nah, menurut Mas Indra sendiri gitu, seluas apa sih gitu karir-karir di dalam dunia blockchain ini untuk ngomongin in the future gitu? Menurut gue luas banget ya kesempatannya, karena ini baru banget hal yang novelty ya kalau kita bilang bahasa akademik. Gue nggak tahu lagi itu apa. Novel itu buku. Kalau paketi jadi buku dipaketi. Ya ini baru hal yang fresh banget from the oven lah, baru proses iterasi. I mean awalnya dari kripto akhirnya jadi tahu behind the scene teknologinya, ternyata nggak hanya untuk trading, bisa untuk yang lain. Sama halnya, I mean it takes proses, tapi kalau sekarang kita jadi yang early adopters, itu bakal membawa lebih banyak opportunity ya. Betul. I mean kalau kita udah kuasain,
sekarang pekerjaan nanti muncul kita udah siap Sudah gitu. siap. Bukan nunggu pas udah keluar baru kita siap gitu. Udah baru belajar gitu, telat gitu. Ya itu sama kayak mungkin kalau Indodesk udah duluan ya, udah 15 tahun. Berapa tahun ya? 10-an. 10 tahun yang lalu udah duluan mulai trading. Baru waktu itu cuma ada 2 gitu. Nah, sekarang jadi pionirnya gitu ya. Ada beberapa yang lain. Nah, itu juga butuh waktu gitu ya. Sama halnya dengan blockchain ini. Kita mulai dulu mengedukasi, mulai memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Nanti waktu udah mulai booming kita udah siap gitu. Nah, gitu. Jadi pekerjaan muncul kita udah bisa nih sekarang masuk. Bahkan kalau sekarang ya, yang gue lihat trennya adalah dari luar masuk ke Indonesia requestnya. Gitu. Betul sih. Banyak banget itu. Banyak. Ya kayak Erikson. Erikson lakukan betul. Alumni gue juga dia udah duluan gitu pas kita masih bengong apa itu Web3, apa itu blockchain, dia udah duluan mulai ngerjain project-project dari luar. I mean that's the opportunity. It's already there. Gitu. Tinggal kita meningkatkan skill itu, apalagi nih yang baru nih teknologinya, apalagi yang sekarang muncul AI. Oke, ada nggak bisa yang kita kombinasi? Betul. Gitu. Itu sih Om yang perlu, kita harus open minded terus. Harus, jadi mau nggak mau kita yang harus co-op dengan teknologi itself, atau enggak ya udah kita yang tertinggal. Iya, kita punah Om kalau tertinggal. Punah gitu. Iya. Saya kayak yang kemarin lah yang baru ditutup kan di TokTok gitu kan, dimana digitalisasinya harusnya kalian dibantu dengan digitalisasi segala macam, tapi kok malah komplain disuruh ditutup gitu. Itu kan kemunduran kalau buat sendiri ya gitu. Like, harusnya kalian co-op lah gitu. Apalagi nih ngomongin teknologi pasti akan terus berkembang gitu. Kita ngomongin belajar nggak bakal habis lah gitu kan. Saya juga masih terus belajar gitu kan. Cuman ya gimana, terkadang saya sedih gitu. Nggak sekolah dulu. Sabar Om. Apa sih ini? Tisu tolong tisu. Jadi kalau mau minta bantuan bisa di sini ditraktir gitu. Oh salah ya. Last question nih Om. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol sama Om Indra gitu. Jadi kalau menurut Om Indra gitu ya, blockchain itself teknologinya apa aja sih gitu yang bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari? Kalau sekarang yang paling dekat mungkin ya kita obviously masih berkaitan sama finance ya, DeFi. Dan selain itu juga entertainment dari GameFi juga. Ya kan, itu yang udah real banyak use case-nya. Tapi mulai banyak nih kayak yang ke medical ya kan. Ada yang fundraising bahkan ya kan. Ada juga yang education udah mulai bermunculan, termasuk Block Dev. Termasuk tempat gue. Sama lah. Tapi kan kita saling melengkapi ya. I mean is the opportunity yang sebenarnya kita ini tuh kita di ranah yang sama, kita kolaborasi sama-sama karena semakin besar adopsi orang terhadap teknologi ini menguntungkan banyak pihak gitu. Ya kita yang udah bangun komunitinya, yang bantu untuk mereka kenalin tentang blockchain, kita kenalan banyak network, kita pasti gue yakin ke depannya orang-orang ini yang jadi pionir mengembangkan blockchain tersebut gitu. Ya kan mungkin nanti siapa tahu kita bikin apa gitu ya Om ya, project bareng gitu lah. Ya blockchain apa gitu ya, yang bisa membawa manfaat buat orang banyak gitu ya. Jadi nggak ada batasan, industrinya juga masih peluangnya masih banyak banget. Ya kan mau kita jualan apa ya Om, jualan putu pakai blockchain ya bisa gitu ya. Jualan mendoan enak gitu. Ntar siang-siang lapar Om. Saya baru makan gitu deh. Emang kayak gitu suka ngemil gitu saya. Oke, menarik. So, terima kasih banyak nih Om Indra udah mampir sini. Mungkin kalau ada last closing statement yang mau disampaikan buat teman-teman builders dari Om Indra, monggo. Buat terutama buat teman-teman builders, future of Web3 itu nggak akan bisa terbendung ya teman-teman. Jadi bakal terus beriterasi, berevolusi. Jadi itu yang membantu teman-teman nanti bisa terus mengembangkan, mencari opportunity kira-kira apa yang bisa dibuat dengan teknologi blockchain. Jadi manfaatkan kesempatannya, Web3 terus berkembang ya kan. Kita masih di fase transisi nih Web2 ke Web3. Jadi gunakan skill kalian, improve skill kalian. Banyak banget platform dan juga community yang kalian bisa utilize, bisa kalian join untuk belajar terutama Block Dev ID. Promosi lah, jualan. Teman gue juga bisa. Makasih loh, di learning juga bisa loh. Tenang. Kolaborasi itu bentuk apa ya? Salah satu bentuk atau yang kita
canangkan gitu ya di dalam dunia Web3 gitu. Semakin banyak kita kolaborasi, semakin besar impactnya juga yang bisa kebagian gitu sampai seluruh pelosok, bahkan even all around the world gitu lah ya. Betul. Mantap. Siap. Terima kasih banyak lagi Om Indra untuk kesediaan waktunya. Udah mampir ke podcast kami di Blog Dev Talk gitu. Sudah ngobrol-ngobrol, sudah bercanda, sudah serius tapi santai gitu. Siap, sedikit Om. ngelawak-ngelawak. Ya standar lah. Jadi kalau ada jokes-jokes yang garing ya mohon maaf gitu. Ya karena memang sebenarnya saya nggak garing, tapi saya dipaksa garing oleh tim-tim kreatif saya ini. Jadi aman aja. So, terima kasih juga buat teman-teman builders yang sudah selalu sedia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Block Dev ID di Telegram grup Block Dev. Bisa lihat di websitenya juga untuk belajar dasar-dasar fundamental dan blockchain. Lalu sosial media kami juga ada di Instagram dan Twitter. Nah, terlebih sedikit informasi nih. Kemarin kita sudah ngebuka nih untuk course di websitenya kami. Gitu. Jadi teman-teman sudah bisa masuk di websitenya BlockDev, itu di blockdev.id. Nanti sudah bisa masuk ke bagian course-nya untuk login dengan MetaMask. Sudah ada materi-materi dan video tutorial yang bisa teman-teman pelajari untuk di bagian beginnernya. So, saya Green Man Ron, saya izin pamit. See you again builders. Terima kasih. Thank you. Bye.